Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya. Berbagai sumber daya alam tentu sangat mudah untuk ditemukan di sana. Sayangnya, hal ini juga diimbangi dengan hasil limbahnya. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019 Indonesia menghasilkan sampah sejumlah 67,8 juta ton. Dari total tersebut, Jawa Timur menyumbangkan sebanyak 17.000 ton perharinya dan 80% merupakan sampah organik. Desa Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, salah satu desa yang resah dengan sampah organik berupa batok kelapa. Berikut pernyataan dari Koordinator BPP Desa Sutojayan. Nama saya Nurgianto selaku Koordinator BPP Kecamatan Sutojayan menginformasikan bahwa di Kecamatan Sutojayan ada beberapa pengusaha kopra yang mana limbahnya sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hanya sebatas untuk bahan bakar batu gamping. Saya berharap limbah ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Semisal untuk bahan baku pembuatan asap cair. Kebetulan saat ini dari adik-adik mahasiswa Universitas Brawijaya siap mendampingi petani untuk memanfaatkan limbah kopra tersebut dijadikan asap cair melalui program PKM. Pernyataan ini terbukti dalam data BBS Blitar tahun 2013 dengan luas lahan perkebunan kelapa mencapai 105.000 meter persegi, menghasilkan limbah batok dan sabut kelapa lebih dari 15 ton per tahunnya. Minimnya pengetahuan masyarakat menyebabkan limbah tersebut belum tertangani secara maksimal, yang mana batok kelapa dengan kualitas baik hanya dikelola sebagai kerajinan tangan, bahan bakar batu gamping, dan sisanya berakhir di TPA. Pengolahan tersebut belum mampu memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat, baik lingkungan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, hadirlah program Lightalk atau Liquid Smoke sebagai salah satu keterlibatan mahasiswa di bawah naungan Kemendikbud. Produk Lightalk ini adalah asap cair yang nantinya berfungsi sebagai pestisida organik untuk menanggulangi hama pertanian dengan produk samping berupa abu yang bisa dijadikan bahan pupuk dan arang aktif untuk pembuatan briket. Diharapkan program ini dapat menciptakan perputaran ekonomi yang baik di Desa Sutojayan dari berbagai lapisan masyarakat. Asap cair tersebut dihasilkan dari metode pirolisis melalui proses pembakaran batok kelapa yang mengandung senyawa lignin, selulosa, hemiselulosa, serta sumber karbon. Suhu yang digunakan pada pembakaran tersebut kurang lebih 400 derajat Celcius selama 3 hingga 6 jam, dan kemudian terjadi destilasi uap. Selanjutnya mengalami proses kondensasi dan terbentuklah asap cair dengan produk samping berupa abu dan arang aktif. Untuk pelatihan secara online, telah dilakukan bersama dengan mitra menggunakan telekonferensi Zoom. Adapun salah satu daya tarik konsumen terhadap produk terletak pada kemasan dan pemasaran. Kemasan yang disediakan berukuran 5 liter dan 1,5 liter yang dapat digunakan kembali. Pemasaran akan dilakukan secara online dan offline. Salah satu pemasaran offline dilakukan dengan win-win solution, di mana petani yang membawa bahan baku sendiri mendapatkan 70% dari hasil produksi dan sebanyak 30% akan menjadi pemilik petani produsen. Sedangkan untuk pemasaran online dilakukan pada e-commerce dan melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Dengan perencanaan program Lightalk, di mana pembuatan asap cair dilakukan sebanyak 3 kali dan menggunakan limbah batok kelapa sebanyak 90 kg, kelompok tani Desa Sutojayan yang sebelumnya belum mendapatkan penghasilan tambahan akan mendapatkan keuntungan per bulan hingga mencapai Rp6.600.000 per bulannya. Lightalk percaya program ini mampu mengurangi limbah batok kelapa sebesar 90% menjadi asap cair sebagai produk khas Kecamatan Sutojayan yang berkembang secara luas, dan perekonomian Desa Sutojayan akan mengalami peningkatan yang pesat. Kami, mahasiswa Universitas Brawijaya,
yang beranggotakan Maulana Ainul Yakin, saya Bakti Pertiwi Purnamasari, Wahidatul Fitriah, Yohana Christine Yurma Manurung, dan saya Muhammad Usman Syihab siap mengabdi untuk negeri. Sekian dan terima kasih.